Perkenalkan, nama saya Iwan Agus Dharma Putra, nomor absen 19 dari kelas 12 TKJ 1, SMKN 1 dan Pasar, tahun ajaran 2024-2025. Baik, jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan konfigurasi VPN server di Debian. Nah, jadi VPN server di sini yang paling umum digunakan itu ada dua, yakni OpenVPN dan VPTP. Dan saya akan membuat kedua tutorial tersebut dalam dua video terpisah. Untuk video kali ini, kita akan berfokus pada konfigurasi OpenVPN di Debian. Nah, jadi VPN itu atau Virtual Private Network itu adalah sebuah sistem di mana kita bisa seolah-olah berada di sebuah jaringan lokal yang padahal kita berada di jaringan luar. Nah, misalkan kita sedang melakukan internetan dari rumah, dan kita menggunakan VPN server yang berada di Inggris. Nah, otomatis lokasi kita akan terlacaknya di Inggris. IP address kita terlacaknya di Inggris, bukan di Indonesia lagi. Begitu pula kita bisa mengakses situs-situs yang diblokir oleh pemerintah kita yang ada di Indonesia. Karena kita sudah berada di Inggris, jadi kita mengakses situs tersebut menggunakan jaringan yang ada di Inggris. Begini gambarannya. Jadi kalau tanpa VPN, yaitu akan melalui ISP kita, kemudian langsung ke internet. Sedangkan jika kita menggunakan VPN, nah, kita akan melewati ISP kita terlebih dahulu, baru kita masuk ke VPN server. Nah, ketika sudah berada di VPN server inilah, kita berada di jaringan lokal dari VPN server tersebut. Misal seperti tadi, kalau di Inggris ya, kita sudah berada di Inggris. Jadi terdeteksinya kita berada di Inggris dan mengakses internet menggunakan server yang ada di Inggris. Nah, lalu OpenVPN ini adalah sebuah service open source yang sangat populer digunakan dalam VPN. Nah, kenapa sangat populer? Karena OpenVPN ini pertama itu gratis dan kemudian menyediakan layanan yang cepat dan sangat aman lah enkripsinya dia. Karena menggunakan TLS atau Transport Layer Security. Cara kerjanya mirip seperti SSL di HTTPS. Untuk cara kerja SSL itu saya tidak terangkan di sini karena videonya akan sangat lama jika diterangkan. Jadi kalau kalian masih penasaran tentang SSL, kalian bisa cari tutorialnya di YouTube. Baik, langsung saja di sini kita akan langsung masuk ke konfigurasinya. Jadi yang pertama kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu untuk OpenVPN dan ECRSA. Nah, kenapa kita melakukan instalasi kepada ECRSA? Nah, karena OpenVPN itu memerlukan yang namanya sertifikat. Seperti yang saya katakan tadi, cara kerjanya mirip seperti SSL di HTTPS. Jadi, TLS ini juga memerlukan sertifikat. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sertifikat untuk di server terlebih dahulu. Nah, pertama kita salin template yang sudah disediakan oleh ECRSA ke direktori kita dalam melakukan konfigurasi sertifikat. Caranya kita klik make strip ca dir ke lokasi tempat yang akan kita gunakan untuk konfigurasi. Sebagai contoh, saya buat direktori baru namanya OpenVPN strip ca. Nah, maka di sini sudah ada OpenVPN strip ca. Kita bisa masuk ke direktori tersebut. Dan ini adalah isi file defaultnya. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada file vars ini. Saya menggunakan text editor Nano. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ganti atau kita konfigurasi. Nah, yang harus kita ganti atau konfigurasi itu pada bagian yang ini. Nah, ini kita uncomment dulu semuanya. Satu blok ini. Kemudian kita ganti value-nya. Ini adalah negara, yakni ID, yang merupakan Indonesia. Kemudian provinsinya, Bali. Lalu city, atau kota, dan pasar. Nah, lalu organization. Ini bebas, bisa kalian isikan apa saja. Jadi saya contohkan seperti ini saja. Kemudian
alamat email bisa bebas, lalu organization unit. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan menjalankan isi RSA ini. Caranya /isi RSA init strip PKI. Nah, sudah terbuat. Selanjutnya kita lakukan build terhadap CA-nya. /isi RSA build CA. Nah, di sini kita disuruh memasukkan parafase yang nantinya parafase ini akan digunakan dalam penandatanganan sertifikat. Nah, parafase. Oke, ulang. Oke, sudah. Lalu di sini adalah server name-nya. Saya biasa memberinya menjadi server. Nah, sudah. Sertifikat untuk CA sudah dibuat. Selanjutnya kita bikin sertifikat untuk si servernya. Oke, jadi caranya titik spasi isi RSA gen strip rec server nopas. Nah, oke, jadi untuk server rec sama key-nya sudah tergenerate secara otomatis. Selanjutnya kita copy kedua file tersebut ke suatu file directory yang ada di OpenVPN-nya. Caranya kita tinggal cp server cp pki /rec server.rec. Kita copy ke /etc OpenVPN. Begitu juga dengan key-nya di private /server.key. Kita copy ke etc OpenVPN. Nah, selanjutnya kita juga copy CA sertifikatnya juga yang berada di pki/ca.crd. Nah, kita copy. Selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan terhadap server rec tadi agar dia mendapatkan sertifikatnya. Nah, caranya /isi RSA sign strip rec server. Nah, ini ketika disuruh masukkan ini kita ketik yes dan parafrasenya yang kita buat tadi. Oke, sudah tergenerate di directory yang bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya kita juga copy file dari server.crd ini. Selanjutnya kita akan bikin file default Hellman-nya. File ini digunakan untuk memverifikasi key-nya itu tadi. Caranya kita /isi RSA gen strip dh. Nah, jadi tadi untuk file default Hellman itu sudah tergenerate, cuman sayangnya tadi terdapat sedikit kendala di bagian perekamannya. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa ada file yang namanya dh.pem ini. Nah, itu dh.pem. Itu dia adalah file yang sudah kita generate tadi. Selanjutnya kita copy juga file tersebut ke etc OpenVPN. Nah, selanjutnya kita akan membuat sertifikat untuk si klien.
Caranya kita seperti tadi, /icrsa genrect. Mohon maaf, ini keyboard saya sedikit bermasalah. Genrect, kemudian namanya. Di sini saya pakai client 1, kemudian nopass. Enter. Nah, sudah di-generate. Selanjutnya kita tanda tangani untuk sertifikat ini. /icrsa sign correct client 1. Nah, ini kita yes dan parafrasenya. Nah, sudah. Jadi kita sudah mendapatkan client1.crt dan client1.key, yakni sebagai private key-nya. Kita copy juga kedua file tersebut ke /etc OpenVPN tersebut. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan generate terhadap key-nya. Key ini digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap TLS-nya. Nah, sebelum itu, kita harus masuk terlebih dahulu ke direktori konfigurasi OpenVPN-nya. Nah, di sini kita generate key-nya dengan cara OpenVPN strip gen key strip secret ta.key kita generate. Nah, di sini sudah ada ta.key-nya. Kalian bisa lihat di samping server.key itu ada ta.key. Nah, setelah melakukan generate semua ini, barulah kita melakukan konfigurasi terhadap OpenVPN-nya. Nah, setelah kita melakukan generate semua file yang diperlukan, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada OpenVPN-nya. Nah, tapi sebelum melakukan konfigurasi, kita akan mengcopy terlebih dahulu template yang sudah disediakan oleh OpenVPN. Caranya kita copy dari directory filenya, yaitu /usr /share /doc /openvpn /example /sample config file. Lalu nama filenya server.conf. Kita copy. Nah, di sini sudah ada server.conf yang sudah menjadi template dari konfigurasi yang akan kita buat di server ini. Selanjutnya kita masuk ke file tersebut. Nah, yang perlu kita ubah di sini ada beberapa. Pertama, kita cari dulu untuk pengaturan pada CA-nya. Nah, di sini pastikan nama dari CA, kemudian cert dan key-nya itu sudah benar. Nah, kita bikin seperti ini. Lalu DH-nya dh.pem, karena nama file yang tadi kita generate adalah dh.pem. Kemudian kita cari pada bagian DNS nih dia. Nah, di sini. Nah, titik komanya ini kita hilangkan. Dan kita ganti DNS-nya menjadi DNS Google. Tujuannya agar klien dari OpenVPN ini bisa mendapatkan internet. Nah, selanjutnya kita save. Dan berikutnya kita masuk ke konfigurasi ke etc/sysctl. Nah, di sini yang harus kita ubah itu adalah forward IP-nya. Nah, karena saya sudah melakukan forward terhadap IP versi 4-nya di sini, jadi dia sudah berubah menjadi putih ini. Default-nya dia akan seperti ini. Nah, ini default-nya seperti ini. Kalian ubah, nolnya menjadi 1, kemudian tanda pagarnya hilangkan. Kemudian kita save. Dan selanjutnya, kita tinggal lakukan restart terhadap VPN server ini.
restartnya sudah selesai. Nah, setelah melakukan konfigurasi pada server, selanjutnya kita harus bikin lagi satu file lagi yang akan digunakan oleh klien dalam melakukan koneksi ke servernya ini. Nah, kita bikin satu file baru namanya client1.ovpn. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita masukkan. Nah, jadi ini dia beberapa parameter yang harus kalian masukkan. Ya, saya jelaskan yang penting-penting saja, yakni yang pertama paling atas itu adalah klien, yang mendefinisikan bahwa ini digunakan oleh klien. Kemudian remote, ini kita masukkan IP servernya dengan port servernya. Ini secara default adalah 1194. Kemudian IP server bisa kalian sesuaikan dengan IP server kalian. Lalu ada sertifikatnya juga. Kemudian ada zipper dan ada TLS out yang kita koneksikan ke TA.key-nya, dan dengan parameter adalah 1. Karena 1 ini digunakan oleh klien, sedangkan 0 itu digunakan oleh server. Kita save. Maka di sini sudah ada beberapa file. Dan beberapa file ini harus di-copy ke klien. Yakni ada ca.crt, client1.crt, client1.key, kemudian ada client1.ovpn, dan ta.key. Jadi kelima file tersebut harus dikopikan ke klien agar klien bisa terkoneksi dengan VPN-nya. Jadi kalian bisa melakukan copy menggunakan FTP ataupun file server. Nah, jadi untuk pengujiannya, yang pertama kalian harus melakukan download terlebih dahulu untuk OpenVPN kliennya. Di sini untuk OpenVPN klien bisa di-download dari Windows, macOS, Linux, ataupun device yang lainnya. Nah, selanjutnya, sebelum saya melakukan pengujian, saya akan melakukan pengetesan terlebih dahulu ke VPN-nya. Nah, di sini saya sudah terhubung ke servernya menggunakan SSH. Nah, tujuan saya menggunakan SSH di sini adalah agar lebih mudah dalam scroll-scrollnya. Jadi biar lebih fleksibel. Nah, di sini saya coba cek dulu IP-nya. Nah, di sini bisa scroll, itu fungsinya SSH. Nah, jadi di sini sudah terlihat IP-IP yang terdapat pada servernya. Nah, saya akan coba untuk melakukan, mohon maaf ini keyboardnya bermasalah terus. Oke, saya akan mencoba melakukan ping terhadap IP ini, dan nanti akan kita bandingkan setelah menggunakan VPN seperti apa. Kita coba testing terlebih dahulu. Nah, dia tidak bisa nge-ping ke IP yang ada di servernya itu, jadi masih belum masuk ke jaringan lokal dari server VPN-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan coba koneksi ke VPN servernya. Nah, jadi caranya pertama, kalian kumpulkan dulu file-file yang sudah saya sebutkan tadi, 5 file ini dalam satu folder. Dan juga jangan lupa install dulu OpenVPN kliennya. Nah, setelah itu, kita double klik pada client1.ovpn ini. Maka dia akan otomatis terbuka. Lalu kita import, oke. Kemudian klik connect. Kita tunggu sampai berhasil terkoneksi. Nah, sembari menunggu koneksinya ini, kita bisa melakukan pengecekan di keyboardnya. Nah, di bagian sini. Jadi di sini sudah terlihat status dari OpenVPN-nya. Nah, di sini sudah ada klien yang mencoba terhubung dan IP-nya adalah 10.11.12.2. Dan ini adalah IP yang saya gunakan. Maksudnya, dan ini adalah IP yang saya dapat. Astaga, ini keyboard error. Nah, ini adalah IP-nya dia. Dan ketika kita melakukan uji coba ping ke 10.11.1.2 yang tadinya tidak bisa kan. Nah, ini dia yang tidak bisa tadi. Kita coba ping ke sini dan sudah bisa. Yang artinya kita sudah berhasil terkoneksi. Dan di sini pun sudah ada statusnya atau statistiknya. Sudah ada statistik bahwa kita sudah berhasil terkoneksi.
Nah, lalu kemudian pertanyaannya, ini kenapa jaringannya seperti gak ada gitu. Nah, kalau saya coba ping Google pun, itu tidak akan bisa. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jawabannya, itu karena topologi yang saya gunakan itu adalah seperti ini. Jadi, karena saya menggunakan VMware, dan kliennya adalah Windows itu sendiri, maka di sini terlihat bahwa server VPN-nya, dia itu merequest internet dari kliennya, atau PC fisik saya, laptop fisik saya. Jadi servernya ini request internet dari PC, kemudian PC-nya ini saat menggunakan VPN, dia itu merequest internet dari VPN. Jadi kayak looping gitu dia. Makanya tidak bisa mendapatkan internet. Kalau secara normal, maka ini secara normal, kalau laptop saya akan merequest internet ke ISP. Kemudian dari si server dia tuh akan merequest internet dari laptop fisik saya. Tapi karena laptop fisik saya juga merequest ke server, maka dia akan terjadi looping. Nah, bagaimana agar bisa mengakses internet? Itu caranya adalah mengubah topologinya seperti ini. Jadi laptop fisik yang sebagai klien itu terpisah dengan si server. Maka ketika klien merequest internet dari server, maka server juga akan merequest internet dari ISP. Jadi tidak akan terjadi looping. Namun sayangnya saya tidak bisa melakukan praktek kali ini yang ada di topologi ini, dikarenakan saya cuma punya satu laptop saja. Jadi sekian untuk tutorial konfigurasi OpenVPN pada Debian kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.